Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi akuntansi manajemen, yaitu pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Agenda yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pusat pertanggungjawaban dan desentralisasi, kedua, pengukuran kinerja pusat investasi, dan ketiga, penetapan harga transfer. Pada pembahasan pusat pertanggungjawaban dan desentralisasi, kita akan membahas mengenai pengertiannya, alasan kenapa kita harus melakukan desentralisasi, dan apa saja tipe dari pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban atau Responsibility Accounting System merupakan sistem yang mengatur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Lalu desentralisasi yaitu memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Jadi, pemerintah pusat manajer pusat memberikan kebebasan kepada manajer tingkat bawah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Kenapa harus melakukan desentralisasi? Yang pertama yaitu kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, memfokuskan manajer pusat. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer segmen atau manajer tingkat bawah. Yang keempat, meningkatkan daya saing dan membuka segmen-segmen ke berbagai kekuatan pasar. Pusat pertanggungjawaban memiliki beberapa tipe. Yang pertama yaitu pusat biaya atau cost center, di mana manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua yaitu pusat pendapatan atau revenue center, di mana manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan. Yang ketiga yaitu pusat laba atau profit center, di mana manajer bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Dan yang keempat yaitu pusat investasi atau investment center, di mana manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Kita masuk pada pembahasan kedua yaitu mengenai pengukuran kinerja pusat investasi, di mana kita berfokus pada metode penghitungan laporan laba rugi, klasifikasi biaya sebagai biaya produk atau periode, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba, serta pengukuran kinerja pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu metode perhitungan laporan laba rugi. Metode perhitungan laporan laba rugi memiliki dua metode. Yang pertama yaitu perhitungan biaya variabel dan perhitungan biaya penuh atau biaya absorpsi. Perhitungan biaya variabel yaitu membebankan biaya produksi variabel ke produk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta overhead variabel. Sedangkan perhitungan biaya penuh atau biaya absorpsi membebankan semua biaya produksi ke produk termasuk biaya overhead tetap. Klasifikasi biaya sebagai biaya produk atau periode. Perhitungan biaya variabel pada biaya produk yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Sedangkan perhitungan biaya absorpsi pada biaya produk yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan perhitungan biaya variabel pada biaya periode yaitu overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Sedangkan perhitungan biaya absorpsi pada biaya periode yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Lalu apa hubungan antara produksi, penjualan, dan laba? Apabila produksi lebih besar dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih besar dari laba bersih variabel. Sedangkan apabila biaya produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih kecil daripada laba bersih variabel. Dan apabila produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi sama dengan laba bersih variabel. Terdapat 3 metode dalam pengukuran kinerja pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu dengan ROI, yang kedua dengan RI, dan yang ketiga dengan
EVA. ROI atau Return of Investment merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Keunggulan dari ROI ini yang pertama yaitu mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya, dan mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktivitas operasi. Sedangkan ROI ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu menyebabkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi, dan mendorong manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. ROI ini memiliki formulasi yaitu laba operasi dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Sedangkan aktiva operasi bersih rata-rata dapat didapatkan dari nilai buku bersih awal dijumlahkan dengan nilai buku bersih akhir dan dibagi 2. Lalu ROI ini memiliki margin dari perputaran, di mana margin dikali dengan perputaran atau sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikalikan dengan penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Selanjutnya residual income yaitu perbedaan antara laba operasi dan pengembalian minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Di mana formulasi dari residual income ini yaitu laba operasi dikurangi tingkat pengembalian minimum dikalikan dengan aktiva operasi rata-rata. Residual income ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum dan mendorong orientasi jangka pendek, serta perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya bisa berbeda. Selanjutnya yaitu ada economic value added, yaitu sejumlah perusahaan menemukan bahwa EVA ini membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan semata-mata pada pendapatan operasi tidak mencukupi. Alasan yang mendasarinya yaitu adalah EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Nilai tambah ekonomis dapat dihitung berdasarkan laba bersih dikurangi total biaya tahunan atau laba operasi dikurangi persentase biaya modal aktual dikalikan dengan total modal yang dipakai. Evaluasi terhadap para manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Yang kedua yaitu ketika pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode yang lain, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Dan yang ketiga yaitu ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya juga tetap, maka laba akan tetap tidak berubah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penetapan harga transfer. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian dan kegunaan, pengaruhnya, metode kebijakan, serta kriteria dari evaluasi penetapan harga transfer. Pengertian harga transfer yaitu harga yang dibebankan atas sebuah komponen oleh divisi penjual ke divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Kegunaan dari harga transfer ini yaitu yang pertama memfokuskan perhatian para manajer atas kinerja subunitnya, dan yang kedua yaitu merencanakan serta mengkoordinasikan tindakan-tindakan dari subunit yang ada untuk memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Pengaruh dari penetapan harga transfer ini atas barang yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli mempengaruhi harga biaya bagi divisi pembeli. Bagi divisi penjual ini merupakan pendapatan kriteria untuk mengevaluasi harga transfer.
Penetapan harga memiliki metode kebijakan tersendiri. Yang pertama yaitu metode kebijakan penetapan harga berdasarkan pasar, di mana harga yang tersedia di pasar dan harga yang dikenakan oleh divisi penjual ke pelanggan. Lalu ada berdasarkan biaya. Berdasarkan biaya untuk memproduksi produk, biaya aktual atau biaya yang dianggarkan, dan terkadang terdapat margin laba. Serta ada juga yang berdasarkan negosiasi, di mana para manajer menegosiasikan harga transfer dan apakah akan membeli atau menjual dari pihak di dalam atau di luar perusahaan. Perbandingan metode kebijakan penetapan harga. Seperti yang telah kita ketahui, metode kebijakan penetapan harga ini ada berdasarkan pasar, biaya, dan negosiasi. Yang pertama yaitu yang menjadi pembanding mencapai keselarasan tujuan, di mana berdasarkan pasar, ya jika pasar kompetitif, sedangkan berdasarkan biaya terkadang dapat dicapai. Sedangkan berdasarkan negosiasi, ya pada berguna untuk evaluasi kinerja unit, di mana berdasarkan pasar iya jika pasar kompetitif, berdasarkan biaya sulit kecuali harga transfer lebih besar dari total biaya, dan berdasarkan negosiasi iya. Lalu memotivasi usaha manajemen, berdasarkan pasar iya, berdasarkan biaya iya jika biaya dianggarkan, dan tidak jika biaya aktual. Berdasarkan negosiasi iya. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan otonomi unit. Berdasarkan pasar, iya jika pasar kompetitif, berdasarkan biaya, tidak, dan berdasarkan negosiasi, iya. Harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi terdiri dari harga transfer minimum dan harga transfer maksimum, di mana harga transfer minimum yaitu harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Hal ini terkadang disebut batas bawah floor dari rentang penawaran. Sedangkan harga transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. Hal ini terkadang disebut batas atas atau ceiling dari rentang penawaran. Lalu apa saja kriteria evaluasi penetapan harga? Yang pertama yaitu menciptakan keselarasan tujuan atau goal convergence, di mana para manajer di divisi bertindak untuk kepentingan divisinya yang selaras dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang kedua yaitu memotivasi para manajer untuk mencapai usaha pada tingkatan yang tinggi, di mana unit yang menjual termotivasi untuk menekan biaya, sedangkan unit yang membeli harus termotivasi untuk memperoleh dan menggunakan input secara efisien. Yang ketiga yaitu membantu para manajer puncak mengevaluasi kinerja dari setiap unit perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan otonomi dari subunit jika perusahaan tetap menginginkan desentralisasi, di mana manajer subunit diberikan kebebasan untuk bertransaksi dengan unit lain di perusahaan atau dengan pelanggan di luar perusahaan. Harga transfer berdasarkan metode harga pasar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.